penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara. Ikrar pegawai aparatur sipil negara Dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Kami pegawai ASN dan PPNPN Kami pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen menyatakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen menyatakan satu, satu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN menjaga ASN dan PPNPN di perangkat daerah atau unit kerja masing-masing dalam melaksanakan fungsi baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek-praktek intimidasi, dan ancaman kepada pegawai ASN, PPNPN, dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Tiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Empat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian. Terima kasih semuanya. Istirahat tempat, gerak. Tempatnya saya lihat. Per pagi hari ini ada menu tambahan baru selama jadwal kampanye ya terkait dengan ikrar netralitas ASN. Nanti dibacakan pada setiap hari Senin. Ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pilkada, silakan bahwa aturannya jelas. Meskipun kita adalah netral, tetapi kita punya pilihan. Silakan Bapak Ibu memilih calon-calon yang sesuai hati Bapak Ibu, lihat program kerjanya seperti apa, ya. Terus juga lihat kepentingan Bapak Ibu di situ apa, ya. Karena itu prinsip dasar ketika kita memilih seorang pemimpin di setiap pilkada, pilek ataupun presiden termasuk nih, sehingga di dalam 5 tahun yang mendatang itu ya kalau bebas kepentingan ya mungkin tidak. Kita punya kepentingan di sini selaku ASN, yaitu terutamanya bagaimana kita bekerja dengan aman, nyaman, sejahtera utamanya, ya seperti itu. Karena kita punya hak pilih. Silakan mulai jaga jari jemarinya ketika bermedsos, ya, nge-like utamanya itu nanti jadi masalah serius, ya, nge-like. Berikutnya terkait dengan sekarang hampir musim jeda ya Pak. Nah,
Ya, tolong pengawas saya minta untuk juga diinformasikan kepada sekolah ketika sekolah-sekolah yang akan berwisata untuk diperhatikan SE yang sudah ada, ya, surat edaran yang sudah ada terkait utamanya angkutan yang layak, penggunaan angkutan yang layak. Nah, pengertian layak itu sangat-sangat luas. Layak menurut pemilik bis dengan layak punyanya Dishub atau kepolisian itu berbeda, ada standar. Sehingga kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan tolong benar-benar nanti cek penggunaan angkutannya. Untuk anak-anak TK misalnya ya, PAUD yang mau piknik ya, saya sarankan tidaklah ke dalam kota saja, tidak usah jauh-jauh, resikonya terlalu tinggi ya. Daya tahan anak PAUD itu tidak sekuat anak SD atau anak SMP ataupun anak SMA ya. Banyak sekali kalau kita wisata edukasi di Kabupaten Kebumen, apalagi kita sekarang sudah geoparknya sudah diakui ya. Ya mari kita hidupkan geopark itu. Seperti kemarin kita ke Kali Ratu ya, sebenarnya anak-anak bisa diarahkan ke sana, ke anak-anak SD terutamanya. Menanam mangrove itu kalau menurut saya untuk anak-anak menyenangkan, asal diawasi ya. Ciblonan sih masalah intinya ya, meskipun itu laut lepas terus di muara ya, sehingga anak-anak sejak dini dikenalkan bagaimana menjaga lingkungan ya. Jadi kalau adiwiyata itu lebih banyak ke internal sekolah ya, sekali-kali diajak keluar ya. Outdoor itu banyak sekali tempatnya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, karena ini sudah hampir masuk ini sudah masuk triwulan 4 ya, segera dikebut utamanya yang paket-paket pekerjaan fisik segera diselesaikan, karena itu yang paling besar. Jadi kalimat kita tenang saja Pak Yani, yang penting nanti akhir tahun kan selesai. Iya, tetapi itu bukan jaminan kita nanti dapat TPP 100% ya. Kalau kita masih, kemarin aja kita agak ngoyo kan. SP-nya juga jangan perlu dipantau setiap bulannya, karena itu bagian dari serapan Dispora juga ya. Untuk hal-hal yang lain, karena ini sudah musim hujan sedikit-sedikit ya, mulai lembab, biasanya penyakitnya kalau nggak radang ya DB juga mulai. Demam berdarah itu nyamuk malaria atau demam berdarah itu harus kita waspadai. Silakan kita lihat lingkungan kita masih banyak genangan air apa tidak, bak mandi kita utama yang pakai bak dicek ada uget-ugetnya apa tidak ya, kuras ya, dikuras rutin. Sumur juga dicek lagi, itu karena airnya bening ya. Dikasih sekali-kali dikasih abate favorit nggak apa-apa biar bersih ya. Oke, saya kira itu dari saya. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Untuk teman-teman pengawas, kita nanti sedikit merapat ya di lantai 2 setelah ini. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Ini pembacaan titik peristiwa semacam orang diwacain.
Kode Etik ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Terima kasih. Bubarkan.